Nah, strategi konseling remaja. Nah, gini. Pertama, mengenali masalah. Ajak keluar dari kondisi emosi negatif dan bantu untuk berpikir logis resiko positif dan negatifnya. Ajak keluar dari kondisi emosi negatif dan bantu untuk berpikir logis resiko positif dan risiko negatif. Maksudnya gini, pada saat seseorang yang namanya manusia pada saat punya masalah itu yang jadi masalah itu apa? Emosinya. Pada saat emosinya bermasalah, pikirannya nggak bisa bekerja dengan baik, logikanya nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi aturan dalam kehidupan itu yang namanya logika dan emosi tidak bisa bekerja sama. Dia harus sendiri-sendiri. Saat remaja ini bermasalah secara emosinya, maka logikanya tidak jalan. Paham? Oleh karena itu, ajak keluar dari masalahnya, yuk mikir. Ini resiko positif kejadianmu, dan ini negatifnya. Kamu mau memilih jalan keluar apa? Kamu mau melihat ini dari sudut pandang mana? Yuk, positifnya apa? Negatifnya apa? Oke? Nah, itu yang perlu dipahami. Terus kemudian yang kedua, kenali jenis masalahnya. Ini tekanan atau ini problem, masalah. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, yang namanya masalah itu ada dua tipe. Satu tekanan, satu lagi problem. Masalah yang bisa selesai dan masalah yang tidak bisa selesai. Gampangannya gitu ya. Yang namanya tekanan itu tidak bisa selesai. Justru kamu harus atur. Contohnya, misalnya ini ngomong remaja ya. Pak, sekolah di sini itu tugasnya banyak. Oke, kamu masih mau sekolah nggak? Mau dong. Masalahmu yang kamu ngomong itu nggak akan selesai. Yang namanya sekolah itu ada tugas, nak. Paham ya? Sekarang kamu harus ngatur tekananmu. Tekanan pressure-nya tugas dari sekolah. Kenapa emangnya kalau ada tugas dari sekolah? Ya saya nggak bisa main. Ya kalau gitu jam mainmu diatur. Saya nggak bisa nonton drakor. Jam nonton drakormu dikurangin. Pindah ke weekend. Loh, weekend nanti saya keluar sama teman-teman. Nah, coba balik lagi ke nomor satu. Risiko positif dan negatifnya apa? Paham ya? Masalah yang bisa selesai itu gimana? Contoh, Pak, saya utang sama ibu kantin. Terus, utang, terus nggak bayar-bayar. Masalah ini bisa selesai gimana caranya? Bayar utangnya. Paham ya? Kamu punya masalah sama temanmu, kamu bertikai, ini bisa selesai nggak? Bisa. Caranya gimana? Memaafkan, saling memaafkan. Selesai masalahnya. Anda bisa bedakan tekanan dan masalah yang bisa selesai ya. Contoh lagi tekanan. Misalnya, Pak, misalnya Anda punya pasangan atau biasanya ini kebanyakan masalah orang dewasa sih. Anda nggak bisa sembarangan ngomong kan di rumah, misalnya sama istri Anda. Kadang-kadang ada omongan yang bisa keluar di kantor, tapi nggak bisa ngomong di depannya pasangan Anda. Contoh, misalnya, Anda biasa ngomong misalnya kurang ajar, dengan nada seperti yang saya ngomong di kantor, untuk mendeskripsikan kelakuan orang yang daripada saya ngomong, mohon maaf nih ya, wah ini orang brengsek, ini kan lebih konotasinya lebih tinggi lagi. Tapi di rumah Anda ngomong kurang ajar di depannya anak, di depannya pasangan, itu bisa jadi masalah. Nah, inilah tekanan. Mulut Anda harus diatur. Ini nggak akan selesai masalahnya. Masalah ini bisa selesai kalau Anda bisa mengatur cara Anda bertutur kata di rumah. Sudah nggak ada tengkar lagi. Ngerti ya? Itu kenali jenis masalahnya. Masalahmu ini masalah bisa selesai atau nggak bisa selesai. Seperti itu. Pak, saya ini senang bergaul dengan anak-anak motor, tapi saya nggak punya motor. Nah, itu tekanan itu sudah. Selama kamu sekolah di tempat ini, nggak bawa motor lagi, dan kamu masih punya hati pingin seperti itu, dan orang tuamu nggak kasih, itu akan jadi tekananmu sendiri.
silakan atur harapanmu, ekspektasimu. Yuk kita mikir risiko positif dan negatifnya. Itu masalah nggak selesai. Paham ya? Tapi kalau masalah yang bisa selesai, contohnya itu adalah hutang piutang, masalah habit, kebiasaan, itu bisa. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Oh, risiko positif negatif. Misalnya nih, apa nih, anak motor tadi ya. Kalau risiko positifnya apa? Misalnya saya masih memegang keyakinan bahwa saya harus ingin bergaul sama anak-anak motor ini kok kelihatannya keren, ya saya akan apa namanya, fokus saya akan ke sana terus, dan saya akan meninggalkan apa ya, pelajaran. Saya mungkin sering merengek sama orang tua saya untuk dibelikan, atau saya sering terlihat apa ya, tidak berdaya, tidak mampu di hadapan teman-teman saya. Positifnya apa? Positifnya saya kan punya mimpi, harapan yang mau saya kejar, seperti itu. Paham ya? Silakan dihitung positif dan negatifnya banyak mana yang paling bisa membantu memberdayakan hidup, seperti itu. Berikutnya, mengenali diri versus masalah sama dengan mengembangkan ketahanan mental. Contohnya gini, maksudnya gini, remaja itu masalahnya kebanyakan relationship. Jadi gini, Anda misalnya masalahnya dia adalah masalah pertemanan, itu dia harus kenal. Misalnya contohnya gini, kamu itu paling nggak suka sama orang seperti apa? Saya nggak suka sama orang yang cerewet, misalnya. Saya nggak suka sama orang yang kasar, Pak, ngomongnya. Saya nggak suka dengan orang yang jorok. Jorok apa nih? Ya, lifestyle-nya, gitu loh. Jaket nggak pernah jaketnya bau, misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Lalu, harusnya bagaimana nih? Harusnya adalah kamu sudah tahu kamu nggak suka, maka yang perlu kamu lakukan adalah kamu hindari hal tersebut. Udah tahu nih ya, dia nih orangnya pembohong. Kita belum kenal dekat, ya udah jangan ditemenin. Kamu bakal happy, kamu nggak temenan sama dia karena kamu sudah kenal dirimu nggak suka dibohongin. Masalahnya kamu tuh kalau nanti kamu dibohongin, kamu tuh bakal sakit hati, marah-marah, dan sekarang kamu sudah memutuskan untuk nggak deket sama dia, hanya sekedar, ya saya kenal, bukan berteman, bukan bersahabat, maka ketahanan mentalmu jadi jauh lebih baik. Paham Bapak Ibu? Gampang ya? Jelas ya? Nah, selanjutnya, yuk. Jadi gini Bapak Ibu, ini remaja, relationship problem, ini ke depan. Ini saya langsung ngasih ke depan ya, apa namanya, kira-kira potensi masalah ke depan. Jadi gini, free sex itu nanti sudah akan berubah. Jadi Anda mungkin sering dengar, wah anak-anak remaja sekarang sering free sex ya. Nanti ke depan kata-kata free sex itu akan berubah menjadi apa? Menjadi safe sex. Seks yang aman. Konotasinya di kepala itu lebih positif daripada free sex, daripada seks bebas atau apapun. Dikenalnya lebih enak. Jadi secara konotasi arti seperti itu. Seperti kalau Anda ikut kelas pendidikan apa namanya? Wait, saya film ini. Oke. Apa namanya? Safe sex itu akan lebih diterima, dan kemudian akan ada dua kubu, ya, akan berubah namanya jadi itu, dan akan ada dua kubu, seks di dalam pernikahan atau seks yang safe sex. Semua orang boleh melakukannya. Kalau Anda ngikutin kelas saya di pendidikan seks yang diadakan awal tahun kemarin, itu ada beberapa istilah yang digunakan untuk terdengar enak. Misalnya friend with benefit itu jadi sleepover lah, aturan-aturan kurang lebih seperti itu. Terus memahami aturan yang jelas dalam berteman. Nah, ini nggak saya jelaskan, ini ada di buku Juara Kehidupan. Ini ceritanya tentang relationship remaja, komplit. Ini bisa dibaca buat remaja. Terus relasi dengan orang lain selalu dimulai dengan relasi diri sendiri. Nah, jika Anda tidak membantu menyelesaikan masalah ini, nanti ke depan, Anda sudah tahu ya, salah satunya adalah free sex dan akan berubah jadi safe sex, maka silakan jawab pertanyaan ini.
anak akan ngomong, tubuhku itu hakku, kenapa kamu orang tua ngatur hidupku? Terus habis itu, kenapa aku dilahirkan? Aku tidak meminta ada di dunia ini. Bingung kan jawab seperti ini? Papa mama tidak bertanggung jawab dalam mendidik saya. Kenapa tidak ngomong dari awal? Tuntun dari awal. Kenapa yang ada hanya larangan? Nah, itu dia. Itulah yang apa namanya, pertanyaan ini saya nggak akan memberikan jawabannya. Ini Anda harus mikir sendiri jawabannya. Kalau Anda nggak mau jawab pertanyaan ini, Anda mesti ngomong sama anak Anda. Idenya adalah seperti penipuan handphone itu yang saya cerita. Kenapa Anda tahu ini jadi penipuan? Karena Anda sudah dengar ceritanya. Jadi Anda nggak tertipu. iPhone 22 juta dikasih harga 3 juta. No, ini penipuan. Selesai. Tidak ada gubris. Paham ya? Saya melakukan sama anak saya cerita. Sekarang ini kendalanya seperti ini, nak. Seperti itu. Kamu harus hati-hati sama pertemananmu. Jadi, harapan saya, anak saya nggak akan ngomong, tubuhku, hakku. Kenapa sih ngatur hidupku? Kenapa? Habis itu nggak terima anaknya. Pertanyaan kedua, kenapa aku dilahirkan? Aku tidak minta ada di dunia ini. Seperti itu. Oke, waktu saya sudah hampir habis. Saya mau jawab pertanyaan regulasi emosi itu nanti ya, mungkin next time Mas ya, apa namanya, tentang materi berikutnya. Oke Bapak Ibu, kira-kira itu materi dari saya. Dan kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain. Wait ya.